Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, Timnas Indonesia sebentar lagi akan bertandang ke Australia, di mana Timnas Indonesia menjadi tim tamu yang menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa di Australia nanti. Bagaimana tidak setelah beberapa kejadian yang terjadi di internal Australia dan juga para penggawa dari Australia ini mengalami cedera. Dan selain itu, Timnas Indonesia saat ini diterpa dengan berbagai informasi dan juga beberapa isu, entah ini hoax atau tidak. Dengan bangku atau meja dari kursi kepelatihan Coach Sintayong yang sedang beredar di Eropa, lebih tepatnya di Italia. Setelah beberapa media, entah itu apakah benar atau tidak. Namun sahabat-sahabat Garuda Fan, mari kita bahas bersama dan mari kita simak bersama. Sebelum kepada video itu, ada sebuah bagaimana kekuatan tim ini yang dibangun oleh Coach Sintayong. Ini timnas ini solid. Dan gue lihat timnas ini nggak ada celah untuk lu bisa rusak. Itu begitu solid di dalam. Jadi kalau ada orang jahat ingin menghancurkan keharmonisan, nggak akan berhasil. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Which is, ini juga berkat Sintayong. Iya. Dan mereka sangat respect terhadap Sintayong. Benar. Makanya gue juga salah satu yang gencar mempromosikan perpanjang kontrak Sintayong. Oke, jadi itu adalah video lama, namun ini adalah sebuah tim yang bagaimana sudah berhasil dibangun oleh Coach Sintayong dan juga kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir. Jadi kalian setuju atau tidak dengan pendapat dari Coach Justin? Ini adalah beberapa video yang setelah beberapa kontroversi yang terjadi. Namun sahabat-sahabat Garuda, mari kita backing tim ini karena timnas Indonesia saat ini adalah sedang berpotensi untuk mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia. Sahabat-sahabat Garuda, jangan sampai terkecoh dengan beberapa argumentasi, lebih tepatnya kepada bandit dan juga oknum dari pandit yang mengatakan bla 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 soal dari bagaimana kekuatan tim ini. Namun ternyata mari kita flashback dari sebuah apa yang terjadi. Ini mari kita simak dan mari kita komentari sekeras-keras mungkin menurut pendapat kalian di kolom komentar. Malu lah STY. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Bang Usirada jangan kemana-mana bang. Bang Egy. Iya. STY. Oh iya, saya mau bilang. Buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus baik. Dukung dan support timnas saja. Nggak usah bacot. Nonton, diam. Saya akan sikat hati siapapun yang mengusik timnas Indonesia. Jika Anda terus mencaci kinerja STY dan Pak Erick Thohir, maka siap-siaplah menerima konsekuensi dari perbuatan Anda. Saya nggak main-main. Silakan teruskan kalau masih penasaran. Jadi apa yang sudah menjadi program dari Bapak Erick Thohir saat ini adalah ada yang suka dan bahkan ada yang tidak suka. Jadi mari kita backing dan mari kita support timnas Indonesia yang sedang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Demi apa dengan perjuangan ini? Demi apa program yang dilakukan? Dan juga demi apa genjotan-genjotan dari kerja keras yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir? Tentunya adalah demi bendera merah putih berkibar di level internasional. Demi lambang Garuda di dada berkibar dan juga bermentas di level internasional, baik itu di agenda FIFA di Piala Dunia atau yang namanya Piala Asia nantinya, atau bahkan ada yang namanya SEA Games. Sahabat-sahabat Garuda, mari kita berpikir cerdas dan berpikir realistis soal bagaimana interpretasi dan juga ekspektasi yang terjadi saat ini. Jadi setelah beberapa kontroversi dari narasi-narasi yang berhamburan di media sosial, setelah beberapa pertemuan di salah satu TV swasta kemarin dan juga beberapa pendapat, sehingga terjadilah perpecahan-perpecahan itu terjadi. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini ada sebuah informasi dari apa yang dikatakan oleh Bung Ropan, bahwa saat ini kursi dari kepelatihan Coach Sintayong sedang terancam. Namun menurut kalian, jika memang betul-betul Coach Sintayong diganti, apakah kalian setuju dengan yang katanya ini dan itu? Namun sebelum pada itu sahabat-sahabat Garuda, mari kita eratkan dan bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda tentunya akan bermentas ke level yang lebih baik lagi.
di Eropa, apalagi di Italia, mungkin Belanda juga, ya rame dibicarakan bahwa Indonesia sebentar lagi akan mendapatkan pelatih, ya pelatih baru atau pelatih asal Eropa. Nah, Tuttosport, salah satu media di Italia, dan juga ada media yang sudah lama, legenda sekali ini media ini, Corriere dello Sport, ya, karena di sana juga ada La Gazzetta dello Sport. Itu koran-koran yang kalau untuk dunia olahraga, apalagi sepak bola, itu paling sangat terkenal di sana. Nah, dua media yang saya sebut di awal, Tutto, ya, dan juga dengan Corriere ini memberikan laporan mereka tentang pelatih baru yang akan datang ke Indonesia, ya, untuk membesut tim nasional. Ya, kita tidak tahu. Ini hanya saya merespon dari apa yang ada di luar sana, ya. Ya, saya tidak berurusan dengan apapun itu. Tapi saya sendiri menjadi tanda tanya, siapa pelatih itu? Kalau mau ditetangkan. Ataukah ini hanya rumors belaka, hanya isu-isu, ya, yang ada, karena di tahun 2025 ini kita sedang fokus, ya, untuk menghadapi 4 laga sisa di grup C babak pra-Piala Dunia zona Asia. Kita berada di peringkat ketiga setelah Jepang, Australia, dan kita dengan Australia hanya terpaut 1 poin. Australia 7, kita 6. Baru ada Arab Saudi, ada Bahrain, Cina. Semua 6 poin. Nah, peluang kita untuk lolos masih terbuka. Apalagi kita akan menghadapi Australia, ya, pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Ya, 2 bulan lebih lagi ke sana. Itu akan bertanding di Sydney, di Stadion Nasional di Sydney sana. Nah, kalau kita bisa menang, wah, terbuka sekali peluang kita. Atau kita imbang saja lawan Australia. Ini oke. Nah, tapi yang mengusik saya ini untuk berbicara yaitu pelatih. Siapa pelatih? Kalau dari Eropa, kan Eropa besar. Nah, pemain-pemain kita kan banyak bermain di Eredivisie, ada Jai bermain di Serie A dengan Venezia. Kemudian ada bermain di Belgia, di Liga Super Belgia sana. Kalau di Belgia itu kan kita tahu bersama ada Sain Patinama, ya, ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Sandy Walsh, Sandy bermain di Mikelen, Ragnar di Dender sana, ya. Kemudian di Open Kas itu adalah Sain. Ya, kemudian ada di Eredivisie, ada Calvin Verdong bermain di Nijmegen. Kemudian ada Ole Romani yang di Utrecht yang sebentar lagi akan ke Oxford, ya, di musim dingin ini sedang dalam negosiasi dengan Oxford. Kemudian ada Mes Silgers, ya, yang bermain di FC20, ya, ada kemudian Tom Haye bermain di Almere, ada Ivar Jenner bahkan bermain di U21 di Utrecht. Banyak kalau bisa dilihat pemain-pemain kita. Kalau Martin Paes itu kan bermain di Liga di Amerika, MSL sana dengan Dallas. Nah, kemudian pelatih ini yang kita akan tunggu, ya. Dari Belanda kah? Dari Jerman? Atau dari Italia? Nah, kalau dari Italia kan kebetulan menurut saya, karena Pak Erik pernah di Inter Milan, itu di sana ada yang masih nganggur, ada Frank de Boer, Roberto Mancini yang dipecat oleh Arab Saudi. Bukan tidak mungkin juga akan bisa berlabuh di kita. Tapi apa iya? Ya. Ada Walter Massari juga di sana. Kemudian ada satu nama yang besar yang kenal baik dengan Pak Erik tentunya, ya, Jose Mourinho. Tapi apakah ini bisa? Nah, kita juga belum pasti mana bisa Mourinho untuk Islam. Kita tidak tahu. Ya, ini hanya nama-nama yang sampai saat ini saya juga masih terus bertanya-tanya. Ketika di Eropa itu ribut, ya, koran-koran. Ya, mereka juga tidak memberikan nama-nama pelatih, ya. Tapi katanya ada pelatih yang sedang digadang-gadang untuk bisa membesut tim nasional kita, ya, untuk ke depan. Nah, kalau nama-nama lainnya, saya pikir kalau dari Jerman itu yang tersedia itu bisa Jurgen Klinsmann yang pernah menangani Korea Selatan, tim nasional Korea Selatan, yang kemudian sudah dipecat. Ada lagi Joachim Löw, mungkin mantan pelatih tim nasional Jerman. Lothar Matthäus juga pemain Inter Milan. Karena ini ada kaitan dengan Inter Milan, karena Pak Erik pernah di Inter Milan sebagai presiden di sana. Ya, Jurgen Klinsmann dan Lothar Matthäus adalah 2 jebolan yang ada di sana. Ya, termasuk tadi yang saya bilang kan dengan Roberto Mancini, ya, yang bisa diambil. Ya, itu nama-nama kalau dari Jerman, ya, yang ada. 3 nama itu yang kuat kalau memang ini, ya. Lothar, Jurgen, dan Joachim Löw. Bisa saja. Sekarang kalau dari Belanda itu siapa? Frank de Boer yang saya bilang tadi di awal. Frank Rijkaard mungkin. Ruud Gullit, apakah iya? Louis van Gaal. Kita belum tahu, ya, siapa nama-nama yang akan muncul. Marco van Basten, Robin van Persie. Itu kan nama-nama yang bisa ada untuk bisa menunggangi, membesut tim merah putih kita. Atau saya lebih senang dengan sebutan pasukan Garuda atau dengan Garuda Warriors. Wah,
ini. Ya kita tunggu aja teman-teman ya untuk info-info ke depan karena belum ada nama yang jelas kalau ini benar. Tentunya ya. Tapi jangan saya pikir untuk mengganggu konsentrasi tim nasional kita yang sedang bersiap karena ini sudah 2025. Sebentar lagi kita akan tampil di kualifikasi dan semua harapan doa kita semua itu tertuju terhadap Jai Isyes dan kawan-kawan untuk tampil dengan performa terbaik. Ya, syukur-syukur kita bisa langsung lolos sebagai peringkat kedua. Tentunya dengan hasil kita tidak boleh kalah dalam 4 pertandingan sisa. Tapi kan kalaupun seandainya yang terburuk kita kalah, kita masih punya kesempatan melangkah sampai ke round 4 karena target kita yang sebelumnya kan itu round 4. Ya peringkat ketiga atau peringkat ke-4 sehingga kita bisa ikut ke sana ya untuk bertanding dengan tim-tim lain. Ya, jadi ada 6 tim yang nantinya diambil untuk peringkat ketiga dan keempat di antara 3 grup A sampai C sehingga ada 6 tim untuk dibagi 2. Masing-masing tim 3 itu di putaran keempat jika Indonesia ada di sana. Ya, itu yang kita akan nantikan. Jadi teman-teman kita tunggu saja ya. Seiring dengan berputarnya waktu ini info-info yang perlu kita lihat nantinya ke depan. Dan rame memang. Di Eropa sudah rame. Di kita aja ini belum masih menerka-nerka apa itu benar atau tidak ya untuk rumor tentang pemain yang pelatih yang akan datang ke Indonesia di 2025 ini ya. Tetap kita sabar, tenang, kita fokus dukung tim nasional kita ya. Kalah menang dukung timnas kita. Sebagai warga negara Indonesia wajib kita mensupport habis tim nasional kita, apalagi kalau kita bisa lolos, itu tentunya akan suatu berita yang sangat besar, sensasional ya. Atau yang paling aman juga buat kita lolos ke putaran keempat saja. Karena itu yang menjadi target sebelumnya. Masa depan Coach Sintayong sebagai pelatih utama Timnas Indonesia nampaknya makin terguncang di tahun 2025. Ya, pasalnya selain didesak untuk dipecat oleh segelintir orang yang menyatakan diri sebagai pengamat, kini bahkan media Italia menyebut jika pihak PSSI berusaha mencari pelatih baru yang berasal dari Eropa. Ya, media Italia yang menyebarkan kabar ini adalah Tutto Sport, di mana mereka mengatakan jika Pak Erick Thohir yang mengincar lolos ke turnamen Piala Dunia, menilai jika Coach Sintayong masih belum bisa maksimal untuk bisa membawa skuad Garuda maju lebih jauh, sehingga opsi mencari pelatih dari Eropa dirasa bakal jadi pilihan alternatif. Dan menariknya, media lokal yang berusaha mencari kebenaran terkait hal ini pada pihak PSSI ternyata tak mendapat jawaban yang memuaskan, di mana pihak PSSI disebut tak memberi jawaban pasti soal kabar ini, Sob. Ya, keputusan soal pelatih memang ada di tangan PSSI, tapi jelas resiko mengganti pelatih di pertengahan kualifikasi Pildun sangat beresiko, dan bila ternyata gagal, maka PSSI harus siap dijadikan samsak oleh para fans timnas. Gua kira nih ya, di tahun 2025 ini udah kagak bakal ada nih drama-drama begini nih. Kirain kan New Year, New Me gitu. Ternyata masih, boy, masih. Ini berita sebenarnya udah ada dari tadi pagi atau dari kemarin kayaknya ya. Jadi beritanya apaan, Bang? Dilansir dari Tutto Sport. Sebagai fans Serie A, gue tahu banget Tutto Sport ya. Itu bilang kalau misalnya Pak Ketum Erick Thohir sedang mencari pelatih Eropa untuk menggantikan serba salah, Sintayong. Kalian bisa cari sendiri, boy, artikelnya. Ini beneran Tutto Sport yang ngepost ya, bukan tribun-tribun ya. Di sini ya, media ini tuh bilang, kalau misalnya dengan sebanyak ini pemain Eropa, dan dengan taktiknya Sintayong yang sangat mengandalkan fisik, itu udah nggak cocok dengan pemain timnas yang ada sekarang. Gue cuma mau ngingetin ke kalian, boy, sampai detik ini belum ada statement kayak begini keluar langsung dari Pak Ketum, atau dari orang PSSI langsung. Ini gue heran ya, kenapa sampai media di Italia ikutan menggoreng, boy. Curiga nih beneran masuk Pildun nih kita. Cobaannya gini banget, boy, asli. Intinya ini berita itu adanya di media luar. Dan kita sampai detik ini, tolong jangan langsung percaya dan kebawa arus, boy. Bang, kalau misalnya emang belum bener, kenapa lu beritain, Bang? Bikin gaduh aja, Bang. Nih gue kasih tau sama lu nih. Justru karena belum bener, gue kasih tahu sama lu. Biar lu pada kagak langsung percaya. Kalau lu ngelihat gue ya, lu pasti tahu kalau gue adalah fans timnas yang waras. Jadi tinggal kita tunggu aja nih, boy, kelanjutannya. Semoga ini nggak bener ya, semoga ini nggak keluar langsung dari Pak Ketum. Tujuan gue ngebahas ini ke kalian, biar kalian tuh nggak gampang kemakan gorengan-gorengan media ya. Udah tahu ini negara banyak orang 78. Stay waras, stay santuy, brother. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Jadi sahabat-sahabat Garuda fan, apapun yang menjadi gejolak saat ini di awal tahun 2025 yang sudah menginjak pada tanggal berapa saat ini, tentunya adalah tanggal 4 sekarang ya.
Jadi baru 4 hari timnas Indonesia yang akan berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia sudah mendapatkan beberapa isu yang terjadi. Jadi sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan, dan bagaimana tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.